あの日守ると決めた約束はこの胸に Yuhuhu, halo minasan, para anime lovers dan wibu laknat yang sukanya ribut-ribut dan jelas. Bertemu lagi di channel gue, RC96, yang akan kembali ngebahas tuntas anime, manga, artis J-pop dan juga Jepangan. Di video kali ini guys, gue akan ngebahas tuntas anime No Guns Life, anime cyberpunk dengan gaya hardboiled yang pokoknya seru abis. Dan di tahun ini juga anime No Guns Life sudah memasuki season keduanya. Nah, buat kalian ya yang pengen tahu keseruan apa sih yang ada di anime ini, yuk post like video gue dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gue lebih semangat lagi bikin video dan channel gue juga semakin berkembang. Oke, tanpa basa-basi, mari simak penjelasan gue. Jadi tuh ya, No Guns Life bercerita tentang cyborg berkepala pistol melawan korporasi gelap. Belakangan ini rasanya cukup jarang melihat serial anime cyberpunk baru yang tayang di layar kaca. Ya mungkin salah satu alasannya karena tren anime yang terus berganti tiap musimnya. Beruntung sekali jika kamu merupakan fans serial anime cyberpunk seperti Ghost in the Shell, Akira, atau Explicit. Karena anime cyberpunk No Guns Life yang diadaptasi dari manga buatan Tasuku Karasuma memiliki keseruan yang sama. Ya, anime ini menyajikan banyak adegan aksi hardboiled, namun juga punya hal lain yang membuat anime ini harus kamu tonton. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama, si kepala pistol. Di masa depan, manusia mengganti bagian tubuh mereka dengan organ robot. Hal ini nih ya menjadikan mereka cyborg dengan panggilan extended. Dan saat perang berkecamuk, beberapa orang dijadikan extended dan mendapatkan bagian tubuh khusus untuk bertarung. Lalu ketika perang usai, kehidupan ternyata tidak lebih baik karena segala aspek kehidupan telah dikuasai korporasi Beruhren. Nah, sang tokoh utama, Juso Inui, merupakan seorang overextended jenis gun slave yang memiliki kepala berbentuk pistol. Ya, ia adalah seorang resolver, pekerja serabutan yang menangani masalah yang berhubungan dengan para extended. Suatu hari nih ya, ia mendapatkan pekerjaan dari seorang extended yang memintanya menjaga seorang bocah bernama Tetsuro. Dengan itu pula, Juso pun terlibat dalam konspirasi yang tersembunyi di balik korporasi Beruhren yang berusaha merebut Tetsuro dengan segala cara. Alasan selanjutnya ya, Juso Inui adalah pahlawan terakhir era Showa. Ya, No Guns Life menyajikan berbagai momen aksi yang hardboiled dan manly banget. Juso Inui sendiri, sang karakter utama, menyelesaikan masalahnya menggunakan kekuatan cyborgnya, dan setiap aksinya didasari oleh prinsip yang sangat mantap. Untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya No Guns Life, gue akan bagikan pendapat dari seorang public figure yang pernah menciptakan cerita sejenis No Guns Life, yaitu Hideo Kojima. Ya, siapa sih yang gak kenal Hideo Kojima? Kreator seri Metal Gear dan Death Stranding ini sangat menyukai No Guns Life. Bahkan ya, dia pun membaca manganya hingga edisi terbaru. Hideo Kojima berkata, akhir-akhir ini jarang ditemukan manga dengan cerita hardboiled. Yang membuat No Guns Life spesial, semua karakter termasuk karakter utamanya punya prinsip hidup yang membantu penonton memvisualisasikan dunia dalam cerita ini. Ya, Hideo Kojima yang juga menciptakan game cyberpunk hardboiled seperti Polykenats dan Snatcher ini menyebut Juso Inui sebagai pahlawan terakhir dari era Showa. Karena selepas Neon Genesis Evangelion, semakin banyak tokoh utama yang memiliki sifat pasif. Tapi untuk generasi-generasi jadul, karakter protagonis itu sosok orang yang sedikit berbeda. Dulu tuh ya, ada banyak karakter utama yang mana kamu bisa lihat sendiri idealisme apa yang mereka punya dan kenapa mereka bersikap demikian. Lalu, lu bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alasan selanjutnya dan terakhir yaitu
No Gun Slave memanfaatkan Unreal Engine. Ya, hal lain yang membuat No Gun Slave asik untuk ditonton adalah dari segi teknisnya. Sadar nggak sadar, anime No Gun Slave menggunakan cukup banyak efek CG yang disamarkan dengan baik sehingga terlihat seperti gambaran tangan. Studio Madhouse ternyata menggunakan Unreal Engine, aplikasi game engine yang dipakai untuk memproduksi banyak game-game populer di seluruh dunia. Unreal Engine sendiri mampu menciptakan adegan CG secara real time, sehingga bisa menghemat waktu produksi. Menurut gue sih ya, teknologi rendering sudah cukup maju sehingga bisa digunakan untuk menciptakan background anime menggunakan CG. Ketika seseorang melihat gambar-gambar promosi untuk No Gun Slave, pasti sudah tertarik perhatiannya. Jarang sekali sih ya muncul serial anime dengan tokoh utama yang kepalanya berbentuk seperti sebuah pistol. Namun, seperti apa sih sebenarnya serial No Gun Slave itu? Dari episode pertamanya tayang waktu fall 2019, dan dari situ sudah terasa jelas serial macam apa sih No Gun Slave sebenarnya. Ya, No Gun Slave bisa dibilang cukup unik jika dibandingkan serial-serial anime kekinian. Rasa-rasa cyberpunk ala Ghost in the Shell atau film Blade Runner sangat kentara dalam serial ini, baik dari tema maupun latar ceritanya. Mulai dari banyaknya orang-orang yang sudah menjadi setengah mesin, hingga sebuah korporasi besar misterius yang menguasai kota. No Gun Slave berhasil memberikan atmosfer futuristik, namun kumuh dan bobrok, yang sangatlah khas dalam cerita-cerita bertema cyberpunk. Ya, episode 1 memberikan perkenalan yang cukup lengkap untuk No Gun Slave. Juso, sang karakter utama, diperkenalkan dengan baik. Ya, pada awal episode, penonton bisa mengintip keseharian Juso dan bagaimana kepribadian pria berkepala pistol itu. Juga, latar dari cerita diperkenalkan dengan singkat dan padat, sehingga atmosfer kumuh ala cyberpunk langsung terasa. Meski begitu, bukan berarti cerita ini sepenuhnya serius. Tetap ada momen-momen komedi yang bisa mencairkan suasana. Di sisi lain, plot dari episode ini memang murni sebagai pembuka dari serial sehingga masih banyak hal yang belum jelas. Di akhir episode juga sedikit menggantung, sehingga bisa membuat penonton penasaran untuk menonton kelanjutannya. Dan sekian guys, pembahasan dari gue Arsi nanti sih, gue undur diri dulu. Dadah.